Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Adrian Haro. Kami kelompok riset pemasaran akan mempresentasikan hasil hasil penelitian kami yang berupa berita-berita mengenai PT Danone di 3 website yang kami temukan. Sebelumnya kami sudah meneliti 11 website berita media massa dan hasilnya kami mendapatkan 3 media massa yang memberitakan PT Danone paling banyak, yaitu ada Kompas, Tribun News, dan JPNN. Yang pertama itu ada JPNN dan akan dipresentasikan oleh Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang berita yang dimuat di media jpnn.com tentang perusahaan Danone. Jadi di jpnn.com itu ada 4 berita yang menjelaskan tentang perusahaan Danone. Yang pertama itu ada di tanggal 2 Oktober 2023 pada hari Senin, yang mana beritanya itu ditulis oleh M. Kusdarmadi dan berjudul Mengembangkan Edukasi Air bagi Siswa SD dan Indonesia itu menggandeng UI dan sekolah MU. Adapun berikut adalah link URL-nya, dan selanjutnya adapun narasumber yang diwawancara itu ada 2 orang, yaitu Karyanto Wibowo sebagai Direktur Sustainable Development dan Indonesia dan juga Dr. Cindy Rianti Priadi yang mana ia ialah Kepala Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Indonesia atau TLUI. Jadi di berita ini Karyanto Wibowo itu berpesan bahwa kali ini mereka berkomitmen untuk mewujudkan kolaborasi bersama Universitas Indonesia dan Sekolah MU untuk mengembangkan program edukasi air bertujuan untuk pahlawan cilik bijak air, dan tendensinya untuk berita ini ialah positif. Selanjutnya ada Dr. Chandirianti Priadi. Dia itu berpesan bahwa peningkatan literasi sejak dini menjadi bentuk kolaborasi TLUI yang strategis dengan Danone Indonesia dan Sekolah MU untuk meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air dan merawat kehidupan di muka bumi. Dan ini juga bertendensi positif. Adapun berita yang kedua itu pada tanggal 17 Oktober 2023 pada hari Selasa, yang ditulis oleh Muhammad Adil Syarif dengan judul Danone Aqua Gencarkan Program Kesehatan dan Lingkungan. Berikut ialah link URL-nya untuk berita tersebut. Jadi dalam berita ini diwawancarai 4 orang. Oh, baik, saya ralat 5 orang, yaitu Yakob Marcos sebagai Sekretaris Doskominfo Pemkab Solok. Kedua ada John Hendrik yang mana sebagai manajer CSR PT Tirta Investama Solok. Yang ketiga ada Joko Susanto sebagai Ketua Komunitas Petani di Boyolali. Yang keempat ada Rama Zakaria sebagai Stakeholder Relation Manager Aqua Klaten. Yang terakhir ada Vera Galuh Sugijanto yang mana ia adalah General Sekretari Danone Indonesia. Jadi Yakub Marcos itu berpesan bahwa yang kedua yakni tersosialisasi program upaya penundaan pencegahan stunting dari tingkat nasional hingga ke daerah. Lalu John Hendrik juga berpesan bahwa sebagai perusahaan penyedia air minum dalam kemasan, kami turut serta dalam memperhatikan kehidupan masyarakat di sekitar termasuk program di bidang kesehatan. Selanjutnya ada Joko Susanto, ia berpesan bahwa anggrek yang dibudidayakan hingga saat ini sudah terdapat 23 varian. Salah satunya adalah varian anggrek langka yaitu Vanda tricolor. Yang keempat ada Rama Zakaria, ia berpesan kami hanya memfasilitasi memberikan wadah bagi petani dan masyarakat untuk belajar mengembangkan ilmu yang telah dimiliki. Yang terakhir ada pesan dari Vera Galuh Sugijanto. Ia berpesan bahwa sebagai perusahaan pelopor produsen AMDK di Indonesia sejak tahun 1973, Danone Aqua itu berkomitmen menghadirkan kesehatan melalui produksi berkualitas sekaligus berdampak positif bagi masyarakat di lingkungan. Yang mana tendensi dari 4 orang itu bernilai positif, hanya 1 orang yang netral, yaitu pesan dari Joko Susanto sebagai Ketua Komunitas Petani di Boyolali. Adapun berita yang ketiga itu pada tanggal 25 Oktober 2023 pada hari Rabu, yang mana ditulis oleh Budianto Hutahaen dengan judul Danone Indonesia tunjukkan komitmen dalam penerapan ESG guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Berikut ialah link URL-nya. Jadi dalam berita ini narasumbernya itu ada 2 orang, yaitu Nurul Ikhwan sebagai Deputi Bidang Promosi Penantian Modal Kementerian Investasi BPKM. Yang kedua ada Vera Galuh sebagai Vice President General Secretary Danone Indonesia.
Jadi Nurul Ikhwan itu berpesan bahwa selain itu, market juga secara global hingga generasi muda sepakat untuk membeli produk dengan kontribusi karbonnya lebih rendah meskipun harganya lebih mahal. Jadi pelaku usaha, komunitas dan masyarakat secara global dan lembaga keuangan pun memiliki keinginan yang sama dalam mewujudkan gerakan bisnis hijau. Dan tendensi dari pesan ini ialah berbentuk positif. Selanjutnya ada pesan dari Feral Galup. Ia berpesan bahwa memberikan struktur kebijakan yang menyeluruh akan mempermudah dan memotivasi semua perusahaan untuk menjadi ESG menjadi bagian dari bisnis modelnya, dan ini juga bertendensi positif. Adapun berita yang terakhir di JPNN yaitu pada tanggal 26 Oktober 2023 yang ditulis oleh Elvi Robiatul. Judulnya ialah Danone Aqua dapat sertifikasi halal BPJH untuk saran distribusi. Dan berikut ialah link URL-nya. Dan dalam berita ini, yang diwawancara itu sebagai narasumber hanya satu orang, yaitu Primasihan Putri, yang mana ia ialah Head of Regulatory Affairs Danone Indonesia. Jadi ia berpesan 3 hal dalam berita ini. Yang pertama yaitu, hal ini merupakan bentuk dukungan kami untuk memajukan industri halal di Indonesia serta memenuhi kebutuhan konsumen akan produksi telah terjamin dari aspek halal. Adapun pesan kedua dari beliau yaitu termasuk juga dalam tahap pendistribusian produk yang dilakukan sesuai dengan standar dan syarat kehalalan. Dan pesan ketiga yaitu kedepannya kami akan terus memperkuat komitmen kami terhadap aspek halal dengan mendorong para mitra dan distributor untuk mensertifikasi hal fasilitasnya. Dan yang mana tendensi dari ketiga pesan ini ialah pesan positif. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan lagi oleh rekan. Baik, di sini selanjutnya ada berita yang diterbitkan dari situs Tribun News. Di sini kami menemukan 3 berita tentang Aqua. Di sini yang pertama, berita pertama diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2023 yang ditulis oleh Ikhwan Kasani dengan judul Danone Aqua wujudkan komitmen terhadap kesehatan dan lingkungan di berbagai daerah. Berikut ini linknya kami cantumkan. Kemudian selanjutnya dari situs tersebut kami menemukan 5 narasumber, yaitu yang pertama yaitu Jakob Markos sebagai posisi Sekretaris Diskominfo Pemkab Solok, yang berpesan yang kedua yakni tersosialisasinya program upaya penundaan pencegahan stunting dari tingkat nasional hingga ke daerah. Tendensi dari pesan ini yaitu positif. Kemudian pesan kedua disampaikan oleh narasumber John Hendrik yang berposisi sebagai manajer CSR PT Tirta Investama Solok. Pesannya yaitu sebagai perusahaan penyedia air minum dalam kemasan, kami turut serta dalam mempertahankan kehidupan masyarakat di sekitar termasuk program-program di bidang kesehatan. Tendensi dari pesan ini yaitu positif. Kemudian pesan yang ketiga itu disampaikan oleh Joko Susanto selaku Ketua Komunitas Petani di Boyolali. Pesannya yaitu anggrek yang dibudidayakan hingga saat ini sudah terdapat 23 varian. Salah satunya adalah varian anggrek langka yaitu Vanda tricolor. Tendensi dari pesan ini adalah positif. Kemudian pesan yang keempat, Rama Zakaria yang berposisi sebagai Stakeholder Relation Manager Aqua Klaten. Pesannya adalah kami hanya memfasilitasi memberikan wadah bagi petani dan masyarakat untuk belajar dan mengembangkan ilmu yang telah dimiliki. Tendensinya adalah positif. Kemudian pesan yang kelima disampaikan oleh Vera Galuh Sugiyanto yang berposisi sebagai General Secretary Danone Indonesia. Pesannya adalah sebagai perusahaan pelopor produsen air minum dalam kemasan atau AMDK di Indonesia sejak tahun 1973, Danone Aqua berkomitmen menghadirkan kesehatan melalui produk berkualitas sekaligus berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Tendensi dari pesan ini adalah positif. Kemudian berita yang kedua, ini terbit pada tanggal 20 Oktober tahun 2023 yang juga ditulis oleh Ikhwan Kasani dengan judul Aqua dan SGM Explore raih penghargaan Top Halal Award tahun 2023. Berikut link beritanya kami cantumkan. Kemudian narasumber yang terdapat pada berita tersebut, terdapat satu narasumber yaitu Prima Sehan Putri
yang berposisi sebagai Head of Regulatory Affairs Danone Indonesia. Pesannya adalah penghargaan yang diterima oleh produk Danone Indonesia melalui merek Aqua dan SGM Explore merupakan bukti komitmen Danone Indonesia untuk senantiasa menyajikan produk halal dan berkualitas bagi konsumen. Sekali lagi, kami berterima kasih atas apresiasi yang diberikan. Pencapaian ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan produk terbaik kepada konsumen yang aman dan halal agar kecukupan nutrisi dan hidrasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Kami juga berharap apresiasi ini dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk terus memberikan keamanan dan kenyamanan untuk konsumen Indonesia. Tendensi dari pesan ini adalah positif. Kemudian selanjutnya berita yang ketiga diterbitkan pada tanggal 27 Oktober tahun 2023 yang ditulis oleh Delta Lidina dengan judul Apresiasi untuk Pabrik Danone Aqua di Subang dan Wonosobo raih penghargaan program Kampung Iklim tahun 2023. Berikut link beritanya kami cantumkan. Kemudian di berita ini terdapat 3 narasumber. Yang pertama Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri LHK yang berpesan dampak perubahan iklim saat ini bisa dirasakan secara massal, tidak hanya Indonesia tetapi juga oleh dunia. Krisis iklim telah menjadi masalah yang sangat genting dan perlu menjadi perhatian seluruh negara. Perubahan iklim telah memicu berbagai bencana seperti banjir, kekeringan, panas ekstrim, atau gelombang panas hingga gagal panen. Nah, pesan ini mengandung tendensi netral. Kemudian pesan yang kedua disampaikan oleh Muhammad Sunarno selaku Kepala Pabrik Danone Aqua Wonosobo, yaitu pesannya sejak tahun 2016 kami mendampingi ibu-ibu dari kelompok wanita tani di kampung wisata sayur Blederan mengembangkan pertanian di pekarangan mereka. Selain keuntungan ekologis dari sisi konservasi, secara ekonomis juga bisa melengkapi kebutuhan keluarga. Pesan ini mengandung tendensi positif. Kemudian pesan yang ketiga, yang disampaikan oleh Murtijo Utomo selaku Senior External Relation Manager Danone Aqua untuk wilayah Jawa Barat. Pesannya adalah untuk pabrik Aqua Subang saat ini kami ikut serta dalam mendukung dan mendampingi 6 desa di Kabupaten di Subang. Baik dalam sisi organisasi, penyusunan dokumen di tingkat desa, pelaksanaan program konservasi, yaitu sumur resapan, lorak, penanaman, dalam mendukung mitigasi perubahan iklim, serta pendampingan kelompok dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung Proklim. Inisiatif pendampingan ini sudah kami lakukan dimulai sejak tahun 2015 yang lalu. Pesan ini mengandung tendensi positif. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya ada berita mengenai Danone dari media Kompas. Dari media Kompas pada bulan Oktober ini ada 2 berita mengenai PT Aqua Golden Mississippi. Yang pertama itu pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan judul Danone dan Mitra gelar program pahlawan cilik bijak air yang ditulis oleh Hilda B. Alexander. Dan link bisa didapat di tabel D. Di artikel ini ada 2 narasumber. Yang pertama itu ada Karyawanto Wibowo yang merupakan Direktur Sustainable Development Danone Indonesia. Dan yang kedua itu ada Najila Shihab yang merupakan pendiri dari Sekolah.mu. Pesan yang disampaikan dari Karyawanto Wibowo itu salah satu wujud komitmen adalah dengan melakukan aksi kolaboratif dengan sejumlah mitra untuk melestarikan sumber daya air. Pembelajaran bagi murid SD dirancang menyenangkan dan bermakna dengan video animasi dan 15 menit aktivitas beragam, serta 5 buku cerita edukatif dengan lembar belajar pada masing-masing seri. Lalu pesan dari Najila Shihab itu, pembelajaran bagi murid-murid SD dirancang menyenangkan dan bermakna dengan video animasi dan 15 aktivitas beragam, serta 5 cerita edukasi dengan lembar belajar pada masing-masing seri. Yang mana tendensinya itu dari Karyawanto Wibowo bernuansa netral dan dari Najila Shihab cenderung positif. Lalu yang kedua itu ada artikel dengan judul 2 Pabrik Danone Aqua raih penghargaan Proklim 2023 dari KLHK yang dirilis pada 28 Oktober 2023 dengan penulis
Suhaila Bafein, serta Hilda B. Alexander. Di artikel ini ada 2 narasumber. Yang pertama itu ada Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri LHK dan Muhammad Sunarno sebagai Kepala Pabrik Danone Aqua Wonosobo. Pesan yang disampaikan dari Siti Nurbaya Bakar adalah semoga dengan apresiasi yang diberikan oleh KLHK menjadi pemicu semangat untuk tetap bekerja dan berjuang untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan dunia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin berat. Sementara itu dari Muhammad Sunarno memiliki pesan apresiasi proklaim utama dan lestari dari LHK menjadi penyemangat tidak hanya kepada pemangku kepentingan, tetapi juga kami sebagai pihak swasta untuk terus bergerak memberi manfaat bersama masyarakat. Tendensi yang diberikan oleh kedua narasumber cenderung positif. Sekian presentasi mengenai berita dari PT Aqua Golden Mississippi di 3 media yang kami temukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.